Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa bersama-sama kembali dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini bisa kami bersama-sama di dalam pelajaran sekolah minggu kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan apa yang menjadi pelajaran hari ini. Biarlah pimpinan Tuhan memimpin kami. Hanya di dalam nama Isa Al-Masih kami berdoa, haleluya. Amin. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kembali kita belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang dapat memperbaharui kehidupan kita. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali, untuk bisa melihat diri kita kembali bahwa kita adalah saksi bagi Kristus untuk semua orang, ya. Ketika kita menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, pasti ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Sebagaimana pada waktu itu Yesus bersama dengan banyak murid-muridnya, dan ketika ia mati, dikuburkan dan hidup kembali, itu adalah janji, itu adalah nubuat atau peramalan yang benar-benar terjadi yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, untuk hal itu mari kita bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 sampai yang ke-8 dan ayat yang ke-14. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca. Mari kita renungkan bersama-sama dan terapkan dalam diri kita. Dengan judul pelajaran kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus yang powerful. Menjadi saksi Kristus yang powerful sepenuhnya, ya, bukan setengah-setengah tapi sepenuhnya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Yesus telah mati, ada banyak kegelisahan terjadi di dalam kehidupan para muridnya. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian dan hidup kembali, dan dia bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari. Lalu Isa Al-Masih mengingatkan kembali bahwa kalian ini adalah pengikut atau saksi dari pada kematiannya. Ia mengingatkan kembali kepada para rasulnya, pada para muridnya pada waktu itu. Ketika ia bersama-sama dengan murid-muridnya, ia menceritakan, dia mengatakan, janganlah engkau tinggalkan Yerusalem. Ini bertujuan bahwa janji yang diberikannya bahwa ia akan menurunkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk para muridnya. Nah, ini yang menarik teman-teman, bahwa ternyata di ayat 6 memulihkan kerajaan Israel, memperbaiki perbaharuan. Ternyata pengharapan mereka adalah memulihkan kerajaan secara duniawi. Jadi para muridnya ini mengatakan bahwa kapan saatnya kerajaan Israel itu dipulihkan. Karena mengapa teman-teman, pada saat itu ada penjajahan yang luar biasa dialami oleh bangsa Israel, dan mereka mengharapkan ada pemulihan bagi kerajaannya. Dan maknanya dalam diri kita bahwa kapan orang itu bisa percaya semuanya. Yesus berkata, gak perlu kamu tahu, ya, kita gak perlu kita tahu. Yang terpenting adalah kita melakukan tugas kita, tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Kapan Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita, teman-teman? Coba ingat, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, apakah hanya itu cukup? Tidak. Kita ingat amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini membuktikan bahwa ketika teman-teman saya menjadi percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu pergi memberitakan Injil, pergi membaptis orang, pergi untuk memuridkan dan mengajarkan. Inilah tugas yang Tuhan taruh di dalam diri setiap orang-orang percaya. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih supaya saya ini menjadi saksi Kristus yang powerful sepenuhnya? Yang pertama adalah penyerahan total. Penyerahan total di dalam Kristus. Ketika murid-muridnya mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya dipakai oleh Tuhan, dan mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tidak boleh engkau tinggalkan Yerusalem. Itu ketaatan. Mereka taat bahwa ini aku Tuhan, ini aku. Ia menyerahkan secara total, bukan hanya setengah-setengah, tetapi ia menyerahkan sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, teman-teman, bahwa ketika ada penyerahan secara total, ada ketekunan di dalam doa. Ketekunan dalam doa. Di dalam Kisah Para Rasul 14, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan mereka sehati bertekun dengan bersama-sama di dalam doa dengan beberapa perempuan dan juga para murid pada waktu itu. Artinya bahwa ketika ada penyerahan total, ada doa yang dipanjatkan, ada ketekunan dan kesehatian. Lalu yang ketiga, teman-teman, bahwa menerima kuasa Roh Kudus. Ketika kita menyerahkan secara total dan berdoa dengan sungguh-sungguh sehati, maka ada kuasa yang kita terima. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini wow, luar biasa ya. Kalau kita secara total menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan, dan kita juga berdoa bersama-sama bertekun, ada kuasa turun untuk kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, teman-teman yang saya kasihi, yang saya cintai, yang dicintai oleh Tuhan, ada satu hal yang luar biasa ketika kita menerima kuasa daripada Tuhan. Pasti hidup kita secara total akan berubah. Pasti hidup kita menjadi orang yang berani memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bukan jauh-jauh, teman-teman, sekeluarga kita yang masih belum percaya, itu tugas kita. Dan setelah itu baru ke orang lain, ya. Ingat bahwa ketika kita menjadi saksi Kristus yang powerful, ada penyerahan secara total, ada ketekunan dalam doa, dan ketika ada ketekunan, ada kuasa yang tersembunyi, ada kuasa yang dijanjikan oleh Allah akan turun kepada kita. Oleh karena itu, kesatuan hati, penyerahan secara total, dan punya visi yang benar, maka rintangan dan tantangan apapun dapat kita lalui. Seperti yang dilakukan, yang dialami oleh para rasul, mereka bertekun, menyerahkan secara total, dan mengandalkan kuasa daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Maka mereka memberitakan Injil Tuhan, memberitakan menjadi saksi Kristus kepada semua orang, oleh karena Kristus bersama dengan mereka. Ingat, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Ini adalah janji yang diberikan bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi seorang penginjil, tapi bagi semua anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa kalian, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, mampu untuk menjadi saksi baik bagi untuk teman-teman, baik untuk saudara, dan baik untuk semua orang. Tuhan pakai siapa saja. Tuhan pakai orang-orang yang memang sungguh-sungguh mentotalkan dirinya untuk menjadi saksi yang powerful untuk kemuliaan
bagi nama Tuhan. Mari kita semua jadilah saksi Kristus yang powerful untuk mengabarkan kabar sukacita yang sangat besar ini. Lalu pertanyaannya, kapan kita bisa menjadi saksi Kristus? Pertanyaan kedua, kepada siapa kita menyaksikan kasih Kristus? Dan yang ketiga, ketika kita sudah menjawab pertanyaan ini, sampaikan kepada siapa saat ini Anda mau saksikan kasih Kristus, keselamatan yang kau berikan kepada siapa? Minimal 2 orang kau saksikan. Engkau saksikan kepada mereka bahwa Isa Al-Masih adalah juru selamat yang menebus hidup teman-teman. Siap laksanakan? Percaya kita siap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami merenungkan pelajaran ini. Kiranya kami mampu dan sanggup untuk menjadi saksi Kristus yang powerful untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin.